selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Jumat tanggal 5 Februari 2021. Ini bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Oke, kalau dari tiga ini memang rasanya kita masih bicara tentang tantangan yang ada di depan. Ya, tantangan itu kita lihat sebagai tantangan karena dia punya makna besar buat kita. Nah, pada saat ini memang kita kan sedang berusaha untuk mewujudkan impian kita. That's why ya, artinya make sense sekali kalau di sini kartu yang di tengah adalah kartu tentang impian kita dan kita sedang mengupayakan hal tersebut. Dan sepertinya memang arahnya adalah untuk lebih pada keberlimpahan, artinya secara materi, mungkin sebagian tentang emosi ya, jadi artinya mendapatkan cinta yang sejati, yang membuatnya bahagia, semua tentang keindahan ya, keindahan keberlimpahan itu tadi. Dan kalau kita lihat di kartu berikutnya adalah Five of Ariel nih. Jadi kalau masa lalu sepertinya kita sendiri, ya barangkali memang, dan oleh sebab itu kan kalau kartu ini bicara tentang, kalaupun kita sendiri ya, fisik kita sendiri, tapi kan sebenarnya kita nggak pernah sendiri. Makanya kalau di kartu ini, Five of Arielnya tidak sedang mengatakan sendiri, tetapi di antara kesendirian itu kita sedang membangun sesuatu yang lebih kokoh tentang diri kita karena kita menjadi kuat. Itu yang saya lihat. Dan ini adalah kartu masa lalu, berarti kan sudah lewat. Nah, pada saat ini adalah Knight of Raphael. Jadi kalau kartu Knight itu biasanya tentang orang. Kalau kita ambil energinya adalah energi di mana semuanya masih awal tapi sudah ada gerakan. Sudah ada langkah pertama. Langkah pertama sudah dibuat, tetapi memang belum sampai ke tujuan. Berarti kan fokusnya adalah apa yang diinginkan, dan yang diinginkan adalah tentang hubungan. Kalau di sini Knight of Raphael itu punya makna ikatan emosi yang kuat dan dia akan mengupayakan itu. Nine of Ariel kembali lagi bicara tentang sendiri. Jadi kalau saya lihat memang ini adalah upaya kita untuk secara sungguh-sungguh mewujudkan apa yang kita inginkan, dan yang kita inginkan adalah sesuatu yang kita sukai, kita cintai, kita sangat dambakan, entah dalam bentuk hubungan dengan orang lain, hubungan dengan satu organisasi atau apapun itu, atau tentang upaya kita tentang menguatkan diri, tetapi semua adalah masih berfokus bukan pada hubungan atau pada orang atau pihak yang tersebut, tapi masih di dalam diri kita. Jadi kalau saya ingin mengingatkan ke teman-teman, ini saya flashback untuk beberapa bacaan terakhir saya. Biasanya kan saya bicara tentang bagaimana menguatkan diri, bagaimana kita mendahulukan diri kita dahulu ya. Dalam arti kata kita menjadi cukup dulu, kita mencintai diri kita sendiri. Bukan berarti sebenarnya pesan utamanya adalah bukan kita menjadi orang yang paling fokus ke diri sendiri, bukan itu. Pesan utamanya adalah kalaupun kita ingin membangun hubungan yang sehat itu hanya bisa tercapai kalau dasarnya adalah kita sendiri. Ya, jadi kalau kita udah cukup dengan diri kita, maka apapun ke depan, ya, apakah kita membina hubungan lebih dalam untuk diri kita sendiri, ya. Jadi artinya kita membangun kapasitas, membangun keterampilan, kemampuan, sekolah yang tinggi, itu menjadi lebih mudah kalau kita sudah percaya diri. Ya, kita tidak lagi kurang. Jadi kalau ada katakanlah dosen mengatakan sesuatu kepada kita, kita tahu bahwa kita berharga, kita mampu, kita akan selalu bisa keluar dari masalah. Begitu juga dalam hubungan dengan orang lain. Jadi mencintai diri sendiri itu bukan tujuan utama, walaupun pada akhirnya itu menjadi tujuan utama juga. Artinya buat teman-teman yang masih berkutat ya, bagaimana dengan hubungan ini, bagaimana dengan keuangan saya, bagaimana dengan yang lain-lain, itu kayaknya adalah area kehidupan yang
beda-beda dan terpisah, dan memang kita cara berpikirnya begitu. Tetapi apapun itu tentang hubungan kita dengan materi, dengan hubungan dengan orang lain, itu pada prinsipnya adalah kalau kita merasa cukup, itu yang namanya komplain itu tidak ada yang sebesar itu. Jadi komplain yang besar itu biasanya diawali dari rasa kurang di kita. Jadi kayaknya hari ini ya entah kenapa saya melihatnya ini tantangan itu justru datangnya dari diri kita sendiri. Jadi masalah apapun yang rasanya besar di lingkungan, kalau kita udah bisa berdamai dengan diri kita, masalah itu tidak ada yang sebesar yang kita persepsikan. Ya, jadi kalau bulan yang ada di Scorpio, dan ini rasanya memang kita menghadapi teror yang besar banget gitu. Apalagi dia square dengan Merkurius. Jadi sebenarnya yang rasanya teror, rasanya kita kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain dan lain sebagainya, itu adalah produk dari cara berpikir kita. Karena sebenarnya aslinya nggak seburuk itu. Ya, itu yang ingin disampaikan untuk hari ini. Saya pikir itu karena sebenarnya ketika bulan ini sextile dengan Pluto, ini kan menunjukkan kita juga dalam situasi perubahan. Dalam situasi perubahan itu sangat mudah buat kita untuk menjadi tidak percaya diri karena ada yang berubah di dalam kita dan kita seperti kehilangan ground kita. Tapi kalau kita yakin bahwa dalam situasi perubahan apapun yang terjadi pada kita, karena kita nggak tahu perubahan itu kan arahnya kemana, itu kan kadang-kadang kita nggak bisa menentukan, melihat sekarang itu. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita akan selalu mampu menyelesaikan masalah yang di depan, tantangan yang di depan, maka sebenarnya kita tidak akan se-down itu, ya, tidak akan merasa sesedih itu, setakut itu, secemas itu, kalau kita sudah punya core yang kuat di dalam diri sendiri. Rasanya itu yang ingin disampaikan pada hari ini. Iya, itu sih utamanya. Kita lihat dari tarotnya, apakah bisa menambah informasi. Iya, karena ini kan tantangannya kita tuh kan, kita punya harapan yang tinggi sekali. Kan ini Ten of Cups, dan ini tentang hubungan kan. Ini posisinya adalah tantangan tadi. Jadi kita tuh ingin semua yang indah, semua yang perfect tentang hubungan, which is tempatnya di tantangan. Ya, tempatnya di tantangan. Barangkali pada saat ini juga kita, ini cara berpikirnya somehow, karena ini King of Swords itu adalah orang yang paling kritis dan dia nggak pakai feeling sebenarnya, dan dia terbalik juga dalam penggambaran di tarot ini. Jadi memang sepertinya somehow kita punya rasionalisasi yang salah atau pembenaran yang salah, dan itu semua adalah produk dari kecemasan kita, dan kita buat dalam kata-kata untuk mengatakan bahwa memang kita nggak bakalan mampu mencapai Ten of Cups, dan itu membuat kita down, membuat kita merasa kita nggak cukup hari ini. Jadi kayaknya memang hari ini posisinya adalah bagaimana kita merasa kekurangan, dan barangkali ini kalau saya lihat dari sini ya, bulan yang trine dengan Ceres. Ya, barangkali karena kita juga sangat menginginkan semua itu sudah secara instan, itu kayak ada di depan kita, padahal sekarang nggak ada, sehingga mungkin kita juga merasa bahwa pada saat ini kita harus melakukan sesuatu untuk membuat kita merasa lebih cukup aja, karena kita rasanya nggak cukup. Dan ini barangkali ini juga saya melihat kartunya mungkin terbalik ya di sini, yang The Hanged Man. Somehow saya melihat itu lebih sebagai saran dan hasilnya lebih sebagai Nine of Pentacles. Baru hari ini saya mencoba membuat bahwa logika saya pada saat ini mengatakan bahwa hari ini adalah dimana kita merasa down banget, kurang banget, padahal situasinya memang begitu. Jadi kadang-kadang kita merasa gagal untuk melakukan satu hal sehingga kita down banget. Sebenarnya semua orang juga bisa melihat kalau
gagal ini sebenarnya bukan gagal karena dirimu, tapi kamu merasa bahwa kamu tidak punya kemampuan, padahal memang situasinya atau tantangannya begitu besar, sehingga orang lain pun kalau berada di tempatmu, pasti juga nggak akan berhasil, gitu. Jadi, ini seperti, bukannya pembenaran bahwa gagal tidak apa-apa, enggak, tapi hanya memberikan satu dorongan kepadamu bahwa kalau gagal itu very understandable gitu loh, sangat bisa dimengerti karena memang situasinya sangat menantang. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi apa yang kita inginkan dan semua adalah dasarnya adalah hubungan kita dengan mungkin dengan banyak pihak lain, tidak tidak personal, tapi yang jelas yang kita hadapi, yang kita persepsikan adalah semua tentang tantangan. Walaupun sebenarnya tantangannya memang luar biasa berat. Jadi kita pikir kita yang nggak mampu, sebenarnya tantangannya. Jadi kayak kita dikasih beban sekitar, katakanlah yang kita biasa sekitar 20 kilo aja udah setengah mati ngangkatnya, ini kita dikasih 50 kilo. Ya kalau kita nggak berhasil ngangkat 50 kilo dalam satu percobaan pertama, ya biasa kita harus cari cara gimana supaya cara mengangkatnya lebih efisien sehingga 50 kg itu bisa tercapai. Dan dari 20 sampai 50 kalau kita mau dalam kondisi sehat itu kan bertahap. Ya, it doesn't matter if you are remembering the past or dreaming the future. What really matters is how you feel about your now. Ya, jadi jadi sekarang kalau misalnya feeling kita mengatakan bahwa kita saat ini nggak berhasil, mungkin yang perlu kita lakukan adalah kita mencoba membuat persepsi yang berbeda, melihat masalah itu bukan di diri kita saja, tetapi di lingkungan. Jadi pendekatannya bukan kita pribadi yang tidak mampu, tetapi lingkungan yang menempatkan kita pada situasi yang impossible. Kira-kira seperti situasi yang sukar untuk dipecahkan masalahnya pada saat ini. Kalau kita mau jujur, masalah ini terlalu berat untuk bisa diselesaikan hanya dalam waktu semalam. Kira-kira seperti itu. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.